Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egitya Melati Sukma, NIM G131200016, Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Arsitektur dan juga TOGAF 9.2 ADM. Apa itu pengertian dari Enterprise Arsitektur? Ialah praktik menganalisa, mendesain, merencanakan, dan mengimplementasi analisis perusahaan untuk menjalankan strategi bisnis dengan baik. EI mempunyai prinsip dan arsitektur yang disebut dengan EIP, ialah Enterprise Architecture Planning, yang berguna untuk membantu menyusun proyek dan peraturan IT struktur bisnis agar mencapai target bisnis dan tetap mengikuti perkembangan tren industri. Bagaimana cara kerja EI? EI berpedoman pada persyaratan bisnis organisasi untuk mengetahui bagaimana informasi, bisnis, dan teknologi berjalan dengan bersama. EIP yang baik juga mempertimbangkan inovasi terbaru dari proses bisnis, termasuk menganalisis mana proses yang bisa diterapkan dan mana yang harus dihilangkan dari organisasi. Apa keuntungan dari EI? Ialah kolaborasi yang lebih terbuka antara IT dan unit bisnis, kemudian memberikan tampilan komprehensif arsitektur IT ke semua unit bisnis di luar IT, menetapkan proses untuk mengevaluasi dan mendapatkan teknologi, lalu memberikan kerangka acuan untuk membandingkan hasil bisnis dengan organisasi lain. Selanjutnya kita membahas tentang TOGAF 9.2 ADM, ialah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan merancang arsitektur perusahaan. TOGAF ADM ialah metode umum yang berisi sekumpulan aktivitas yang mewakili perkembangan setiap fase ADM dan model arsitektur digunakan dan dibuat selama tahap pengembangan enterprise arsitektur. Fase-fase dari TOGAF sendiri ada fase preliminary, A. Architecture Vision, B. Business Architecture, C. Information System Architecture, D. Technology Architecture, E. Opportunities and Solution, F. Migration Planning, G. Implementation Governance, dan H. Architecture Change Management. Kemudian masuk ke dalam Requirements Management. Fase preliminary sendiri merupakan persiapan untuk menyusun dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuannya memudahkan proses arsitektur dengan spesifikasi 5W1H dari arsitektur itu sendiri. Fase A, Architecture Vision, merupakan pengembangan ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk pengembangan arsitektur. Fase B, Business Architecture, mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Fase C, ada Information System Architecture, meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang digunakan oleh perusahaan teknik yang bisa digunakan, yaitu dengan IRD, Class Diagram, dan Object Diagram. Fase D, Teknologi Arsitektur, merupakan penentuan kandidat teknologi yang diperlukan untuk meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, software, hardware. Kemudian fase E, Opportunities and Solution, evaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini, untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasi sebagai pengembang baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Fase F, Migration and Planning, ialah menganalisis resiko dan biaya untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Selanjutnya ada fase G, Implementation Governance, mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Dan yang terakhir ada fase H, Architecture Change Management, mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur baru. Dan ada Requirements Management, masuk ke dalam Requirements Management ini menguji proses pengelolaan arsitektur sepanjang siklus ADM berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya mengenai EI yang dikembangkan menggunakan TOGAF. Bila ada salah kata atau salah sikap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.